Ya, selamat malam ya sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Yohanes 2 ya, ayat yang perikop juga yang sudah kita sama-sama tahu dan mungkin sering kita dengar. Mari kita membaca sekali lagi ya. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang pernah menyaksikan film ini? Nah, judulnya Graceful Family. Sesuai dengan judul kita hari ini juga ya, Graceful Family. Nah, ini judulnya bagus sekali, Graceful Family. Tetapi ketika Anda menonton atau mengikuti drama Korea ini, sebenarnya ini adalah tentang satu keluarga yang kaya raya, konglomerat, tapi penuh dengan konflik dan perebutan kekuasaan. Jadi keluarga yang punya segala-galanya, tapi penuh konflik dan perebutan kekuasaan. Banyak anggota keluarganya diceritakan di sana punya hati yang jahat, karakternya serakah, bahkan seperti tidak punya hati seperti manusia. Apakah ini gambaran dari Graceful Family? Saudara, apakah saya sudah menonton film ini? Saya sebenarnya tidak menonton film ini. Saya baca dari sinopsisnya. Tapi ini memang adalah kenyataan dari keluarga yang ada. Kalau kita melihat kata keluarga, saudara, apa yang Anda bayangkan ketika Anda mendengar kata keluarga? Seharusnya keluarga itu menjadi satu tempat di mana sesuatu yang indah terjadi, orang merasa aman, ada kasih yang hangat dirasakan. Maka tidaklah salah banyak orang mau berkeluarga dengan impian mempunyai keluarga yang indah. Tetapi dalam perjalanannya, banyak harapan-harapan itu terkubur bersama dengan kehancuran dan kesedihan di dalam keluarga. Paling sedih di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, paling sedih kalau saya menyaksikan ada keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, keluarga Kristen, hancur berkeping-keping. Itu paling menyedihkan. Ketika ada keluarga-keluarga Kristen, ternyata berakhir dengan saling menyakiti, dengan berantakan. Di dalam pelayanan, saya menemukan banyak kejutan yang tidak terduga dalam permasalahan keluarga Kristen. Terus saya menemukan ada pasangan yang suami istri yang telah menikah 20 tahun lebih, anaknya sudah besar-besar, menikah, terlihat semuanya tampak baik-baik saja. Tapi saya dikejutkan ketika mereka berkata, "Kami mau bercerai nih," dan sedang mengurus ke pengadilan. Wah, itu mengejutkan sekali. Belum lagi ada seorang ibu yang usia sudah lanjut, 70 tahun lebih. Tapi dia sering cerita, "Saya dulu tidak mendidik anak-anak dengan baik. Sekarang anak-anak saya membenci saya. Anak-anak membenci saya, tidak peduli pada saya. Hidup dia tidak dipedulikan oleh anak-anaknya. Bahkan ketika dia dirawat di rumah sakit, dia harus membayar orang untuk menemaninya. Tidak ada anak-anak yang mau menemani. Belum lagi ada seorang pemudi bercerita, orang tuanya telah bercerai.
ayahnya nikah lagi, ibunya bekerja jauh di luar pulau yang lain. Dia sendirian. Dari kecil dia tidak ada kehangatan orang tuanya. Dia diurus sama neneknya. Dia seperti tidak punya keluarga. Bapak Ibu Saudara, keluarga seringkali akhirnya bukan menjadi satu tempat di mana kasih itu ada, sukacita itu dirasakan, sehingga bisa memberkati banyak orang. Tapi keluarga itu justru menjadi satu tempat di mana orang tidak mau kembali pada keluarga. Kalau kita hari ini tadi membaca kisah pernikahan di Kana, satu pernikahan yang bermasalah, pernikahan yang diawali dengan masalah. Belum selesai pesta pernikahan itu, permasalahan yang besar sudah muncul, yaitu kehabisan anggur. Setelah kita perlu memahami budaya kuno dan tradisional pada zaman itu bahwa lebih menekankan akan keluarga dan komunitas daripada individu. Maka tujuan pernikahan itu bukan hanya kebahagiaan dua individu, tapi untuk mengikat komunitas dan membesarkan generasi yang selanjutnya. Dengan kata lain, tujuan pernikahan adalah untuk kebaikan bersama. Jadi ini punya kepentingan yang besar, satu pernikahan ini satu kepentingan yang besar. Nah, setiap pernikahan, pesta pernikahan di dunia kuno, itu adalah satu pesta publik bagi seluruh kota, karena pernikahan berkaitan dengan seluruh komunitas. Bukan hanya pasangan saja. Setelah ini dijelaskan dengan detail oleh Timothy Keller dalam buku Encounters with Jesus. Ini menunjukkan pada saat yang sama pernikahan itu merupakan peristiwa terbesar dalam kehidupan pribadi mempelai laki-laki maupun perempuan karena mereka dianggap dewasa. Maka tidak heran pernikahan itu berlangsung seminggu. Setelah pernikahan yang sangat syarat makna akan komunitas, akan secara sosial yang begitu besar, dilaksanakan secara besar-besaran selama seminggu. Tapi mereka kehabisan anggur ketika seminggu itu belum selesai. Maka itu adalah bencana yang besar. Pesta harus berakhir lebih cepat. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran secara sosial dan psikologis. Terutama kalau kita melihat ada yang namanya budaya honor and shame, rasa hormat dan malu di dalam zaman itu. Ini akan menjadikan satu tragedi dalam perbincangan-perbincangan, diingat terus pernikahan yang ada di Kana itu. Kalau kita melihat permasalahan itu bukan hanya terjadi ketika mereka sudah mengarungi pernikahan. Bahkan sebelum mereka mengarungi rumah tangga. Ya, saudara, kalau kita melihat pernikahan itu, permasalahan itu bukan hanya terjadi di dalam pernikahan yang sudah dijalankan. Bahkan sebelum mereka mengarungi rumah tangga berdua, itu sudah ada masalah. Ini yang seringkali kadang orang lupa. Orang mengharapkan pernikahan atau keluarga yang tanpa masalah. Tapi orang tidak menikah pun, sebelum mereka masuk dalam pernikahan pun, permasalahan itu sudah ada. Nah, Paul David Tripp dalam bukunya What Did You Expect? Dia membahas, kita perlu melihat apa yang dikatakan Alkitab untuk menempatkan harapan yang tepat di dalam pernikahan atau di dalam keluarga. Bahagia itu pasti, setiap orang yang menikah berkeluarga ingin bahagia. Tapi dia mengatakan, what did you expect sebenarnya? Apakah itu harapan yang sungguh benar adanya, bisa dicapai tanpa melihat realitas yang ada? Nah, yang pertama dia berkata, Anda menikah atau berkeluarga di dunia yang sudah jatuh. Bahwa kita semua hidup di dunia yang sudah jatuh. Dunia yang tidak steril lagi. Pernikahan atau keluarga pasti bersentuhan dengan yang namanya masalah. Termasuk anak-anak Tuhan pun akan menghadapi permasalahan ini seperti Roma 8 ayat 23. Kita semua ada di tengah-tengah dunia yang tidak berfungsi dengan seharusnya. Maka kejatuhan di dalam dunia ini sangat mungkin mengakibatkan keluarga, pernikahan itu bergumul dalam masalah-masalah kesehatan, pekerjaan yang tidak mudah, ekonomi, kekecewaan dari orang-orang luar. Bahkan ada pergumulan-pergumulan yang bisa terjadi di dalam pernikahan yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi kita tidak akan terkejut sebetulnya
Karena memang Alkitab sudah mengatakannya. Kita ada di dunia yang sudah jatuh. Dunia kita sudah jatuh. Kita tidak akan meninggalkan keluarga, pernikahan, karena hal-hal ini terjadi. Karena kita sudah mengetahui dunia ini memang sudah jatuh dan permasalahan itu memang ada. Yang kedua adalah kita, Anda, dan pasangan atau anggota keluarga memang bisa terjatuh. Terjatuh. Saya kadang mendengar ada dalam khotbah pernikahan, pendeta akan berkata, pendosa menikahi pendosa. Nah, tapi anak-anak Tuhan beda sebetulnya. Pendosa yang sudah diselamatkan, tapi masih bisa terjatuh ke dalam dosa. Nah, dalam Roma 6 ayat 11 sampai 12 berkata demikian. Ini adalah peringatan untuk orang-orang percaya supaya hidup tidak di dalam dosa. Artinya tidak ada orang Kristen, seorang Kristen pun di dunia ini yang tidak punya potensi. Saya katakan tidak punya potensi untuk terjatuh. Baik itu rasul, hamba Tuhan, penatua, pelayan Tuhan, aktivis, ada potensi untuk terjatuh. Ini berarti setiap orang percaya masih bisa terjatuh ke dalam dosa. Pasangan suami istri masih bisa terjatuh. Termasuk anak, orang tua masih bisa terjatuh. Mengecewakan, menyakiti, masih bisa terjatuh. Kita masih bisa jadi orang yang egois. Kita bisa mengeluarkan kata-kata yang kita kadang tidak terkontrol, menyakitkan. Tapi poinnya bukan berarti kita ini jadi pembelaan kita di dalam keluarga. Wah, saya memang gak sempurna. Ya wajarlah kalau saya masih salah-salah jatuh dalam dosa. Firman Tuhan berkata orang percaya itu tidak akan bertekun di dalam dosa. Tapi kita punya potensi untuk bisa mengecewakan anggota keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, anak kita, pasangan kita, atau diri kita sendiri pun bisa tidak sesuai ekspektasi. Maka kita bisa melihat di dalam dunia yang sudah jatuh dan kita punya potensi yang jatuh. Apakah keluarga kita masih bisa jadi berkat? Apakah kita masih bisa melihat ada hal yang baik di dalam keluarga? Saudara, yang pertama, secara sederhana, saya akan bagikan dua hal. Yang pertama adalah kemurahan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam perkawinan di Kana itu, mengapa kita membicarakan kemurahan Tuhan? Karena sepertinya di dalam pernikahan itu, Tuhan Yesus itu diundang. Dia sudah kenal dengan mempelai atau keluarga mempelai. Nah, Tuhan Yesus memang ada di sana. Dan dia tahu kondisi itu sedang kekurangan anggur. Namun apakah Tuhan Yesus melakukan mujizat itu? Karena dia mengenal mempelai itu. Kedua mempelai itu. Tuhan Yesus berkata sendiri kepada ibunya, waktuku belum tiba. Nah, ini kalau kita jelaskan lagi, panjang lebar. Intinya adalah ketika di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus seringkali mengatakan tentang waktunya, itu adalah waktu tentang kematiannya. Nah, apa hubungan pernikahan, kekurangan anggur dengan kematian? Nah, Timothy Keller itu menjelaskan gini. Ketika, saya secara singkat saja ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan waktuku belum tiba dalam pesta pernikahan, mungkin kita bisa memikirkan seperti ini. Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan sukacita. Sukacita seperti sukacita dalam pesta pernikahan kepada manusia. Dan itu hanya bisa terjadi ketika dia mati di kayu salib. Nah, dia berkata, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Jadi Tuhan Yesus berkata melampaui apa yang ibunya pikirkan. Apa yang terjadi dalam permasalahan saat itu. Ada permasalahan yang lebih besar yang Tuhan Yesus lihat. Maka Tuhan Yesus berkata, waktuku belum tiba. Tapi akhirnya Tuhan Yesus turun tangan tuh menolong pesta pernikahan itu. Dia mengubah air jadi anggur. Bukan karena harus, tapi karena dia bermurah hati untuk menolong. Bapak Ibu Saudara, kalau ada seorang yang baru nih, ingin menampilkan dirinya, belum dikenal orang-orang, tapi dia akan menampilkan dirinya. Harusnya sesuatu yang spektakuler dia tampilkan. Kalau di dalam pernikahan di Kana, itu bukan soal, tadi kita bilang ada permasalahan besar, soal malunya keluarga itu. Tapi itu bukan menyangkut hidup dan mati sebetulnya. Tapi itu menyangkut hanya malunya, budaya malu, tragedi
malunya. Itu tidak bukan sesuatu yang besar sekali, bukan satu panggung untuk Tuhan Yesus menunjukkan dirinya luar biasa. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu di sana. Nah, apakah pasangan itu adalah pasangan yang ternama sehingga Tuhan Yesus melakukan mujizat di sana? Sepertinya bukan juga. Tidak disebutkan nama mempelai siapa. Tapi Tuhan Yesus menolong mereka. Pesta itu bisa tetap berjalan. Kedua mempelai itu diselamatkan dari menanggung malu seumur hidup mereka. Apakah pasangan itu tahu Tuhan Yesus membuat mujizat? Tidak dicatat. Katanya tidak ada yang tahu, hanya pegawai-pegawai. Apakah mereka yang meminta Tuhan Yesus menolong mereka? Tidak juga, bukan. Apakah Tuhan Yesus bisa tidak melakukan mujizat di sana? Iya, karena dia adalah Allah, tidak seorang pun yang bisa mengaturnya. Tapi karena kemurahan hatinya, maka pernikahan itu tetap berjalan. Pesta itu tetap berjalan. Karena dia mengubah air itu jadi anggur. Kalau kita ingat kemurahan Tuhan Yesus, sebetulnya kita harus ingat bagaimana murah hatinya. Kemurahan Tuhan Yesus bukan hanya menolong orang-orang yang sedang kesusahan, menolong pesta pernikahan itu, tapi menolong diri kita yang jauh dari Tuhan. Diri kita, orang-orang yang tidak layak diselamatkan, dia tolong. Dia menyelamatkan dengan menghadirkan sukacita untuk saudara dan saya dalam hidup kita telah diselamatkan. Di dalam pergumulan manusia ini, di dalam pernikahan dan keluarga. Tapi yang seringkali terjadi, kitalah yang kadang menutup mata kita akan pertolongan Tuhan. Kita merasa, udahlah, sudah selesai nih. Keluarga ini sudah selesai. Tidak ada harapan. Kalau masalah terbesar kita itu dosa, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dan dia tidak menutup mata, tapi memberikan dirinya untuk setiap kita. Maka dia pasti akan memperhatikan kita dalam pergumulan kita. Bukan pasti akan memberikan apa yang kita mau, tapi memperhatikan dalam kemurahannya dalam pergumulan kita. Setelah pernikahan di Kana akan diingat sebagai tragedi tanpa kehadiran Tuhan Yesus. Tapi kemurahan Tuhan Yesus yang membuat pernikahan di Kana itu berbeda. Berbeda karena kehadiran Tuhan Yesus. Saudara, ada pasangan suami istri yang kami kenal. Maksudnya kami itu saya dan istri. Kami mengenalnya sebagai pasangan yang baik-baik saja. Tapi ternyata ketika lebih mengenal, pernah ada sesuatu yang jauh lebih besar. Pergumulan yang begitu besar dihadapi mereka. Istrinya bercerita, dia pernah dihianati. Dia pernah mengalami KDRT. Tetapi entah mengapa, dia bisa menerima suaminya kembali. Dia bisa terima suaminya kembali. Itu bukan perjalanan yang pendek dalam hidupnya. Dan dia berkata satu kalimat, saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa terima dia lagi. Tapi tahu, yang saya tahu, Tuhan sudah mengasihi saya. Itu karena Tuhan yang memampukan saya. Setelah mereka sekarang menjalani pernikahan lagi dalam anugerah Tuhan. Dari pernikahan yang tadi hancur, rasanya tidak mungkin diselamatkan. Tapi Tuhan menolong. Maka berkat di dalam keluarga, kalau kita bicara berkat dalam keluarga, harus dimulai dari Kristus. Kita tidak akan pernah menemukan keluarga yang tanpa masalah. Tapi kehadiran Kristus akan membuatnya berbeda. Akan membuatnya berbeda. Tidak ada seorang pun yang cukup ahli untuk bisa hadir dalam satu keluarga, menyelamatkan keluarga itu. Tapi Kristuslah yang harus hadir dalam sebuah keluarga. Ketika situasi tidak baik-baik saja, seorang anggota keluarga yang menyadari kehadiran Kristus dalam hidupnya, bergantung pada dia, maka dia akan tetap bisa menjadi pembawa berkat di tengah-tengah keluarganya. Maka saudara ingatlah kemurahan hati Kristus yang telah mengalir dalam diri kita, yang akan bisa kita alirkan kepada keluarga kita. Tanpa kemurahan hati Kristus, kita tidak akan sanggup menjalani keluar dalam sebuah keluarga. Banyak hal yang akan menjadi tantangan kita. Tapi ingatlah kemurahan hati Kristus yang ada dalam hidup kita. Saudara, yang kedua,
bukan hanya kemurahan yang Tuhan Yesus tunjukkan, tapi kita bisa melihat ada satu hal penting lagi yang Tuhan Yesus tunjukkan, yaitu kuasanya. Kuasanya. Nah, ketika di dalam pesta itu, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu ditunjukkan. Dia meminta pegawai-pegawai itu untuk mengisi tempayan-tempayan, yaitu tempat air, pembasuhan, membasuh diri, membersihkan diri ketika mereka beribadah. Diisi dengan air-air. Lalu Tuhan Yesus menyuruh pegawai-pegawai itu mencedok yang sudah dimasukkan air itu dan memberinya kepada pimpinan pesta. Bukan memberi kepada dirinya, kepada Tuhan Yesus untuk dicoba dulu, berhasil nggak sih? Setelah Tuhan Yesus itu tidak menyentuh air tempayan itu sama sekali. Dia tidak coba aduk-aduk itu, tidak coba aduk-aduk, mencicipinya lebih dulu. Kalau-kalau tidak jadi anggur, dia bisa malu bukan? Dia bisa malu. Dia tidak berkata kepada pegawai itu, coba kamu coba dulu nih. Kalau nggak enak, baru kasih ke pemimpin pesta. Kalau enak, kasih ke pemimpin pesta. Kalau belum jadi anggur, coba kita ulangi lagi. Setelah karena dia Tuhan, karena memang dia Tuhan. Tuhan Yesus langsung menyuruh membawa cedokan itu ke pemimpin pesta. Tidak disebutkan durasi waktunya berapa lama air itu jadi anggur. Apakah Tuhan Yesus tunggu sejam, 2 jam? Tapi yang pasti itu cepat sekali harusnya. Tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa air di dalam tempayan itu akan berubah menjadi anggur seketika. Hanya Tuhan Yesus yang tahu dan mampu melakukannya. Dia melakukan dengan caranya. Banyak orang frustasi dengan hidupnya karena selalu ingin memakai caranya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi dalam kuasanya Tuhan, dia dapat memakai cara yang bahkan tidak pernah seorang pun berpikir. Air itu jadi anggur. Air biasa diubah jadi anggur tanpa ada proses apapun. Diubahkan begitu saja oleh Tuhan. Saudara, maka ingatlah akan kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Saudara, saya tuh menikah tahun 2010. Berarti sudah 13 tahun pernikahan. Tahun 2023 tahun ini. Kalau saya lihat Bapak Ibu sudah banyak yang senior. Ini ada yang lebih lama pernikahan. Saudara, ketika saya dan istri saya menikah di tahun 2010, bagian firman Tuhan ini, yang dikotbahkan kepada kami, Nah, saya tidak ingat seluruh isi khotbahnya, tapi saya ingat itu Pendeta Agus Gunawan yang memberkati kami. Dia berkata, pernikahan di Kana dimulai dengan pergumulan, tapi ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana. Setelah ada masa-masa di mana pernikahan kami mengalami guncangan yang hebat. Ada masa-masa pernikahan kami mengalami guncangan yang hebat. Rasanya lelah, emosi begitu terkuras, situasi memanas. Dan itu terjadi kadang di awal-awal pernikahan. Berdebat, beradu argumen, tidak ada hentinya, tidak menyelesaikan masalah, bahkan tambah memperburuk keadaan. Tapi satu hal yang mengembalikan kami ke trek yang benar, kepada rekonsiliasi yang indah adalah ketika kami berdua kembali kepada Tuhan. Kadang kami berkata, Tuhan, kami tidak mampu menyelesaikan ini. Tapi ada Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan tolong kami. Setelah perlahan demi perlahan Tuhan membukakan jalan menolong kami. Kuasa Tuhan melampaui kekuatan, melampaui pikiran kami yang mampu kami lakukan. Setelah maka setiap keluarga Kristen, sesulit atau serumit apapun, seharusnya punya harapan di dalam Tuhan Yesus yang berkuasa. Ada Tuhan. Pergumulan itu ada, tapi ada Tuhan. Ada Tuhan di dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita. Banyak pergumulan yang sulit di dalam keluarga. Tapi ingat, ada Tuhan. Ada Tuhan di sana. Jangan bilang, wah keluarga ini tidak ada harapan lagi. Jangan cepat-cepat berkata, saya mau cerai aja. Saya mau pisah nih. Jangan cepat-cepat juga, jangan berpikir bahkan. Jangan berpikir bahkan. Mungkin wanita lain itu lebih baik. Atau pria lain itu lebih baik. Kita mungkin sudah lelah berusaha agar ada perubahan dalam keluarga. Iya, kita harus akui kadang kita ada orang-orang sudah berusaha dalam keluarga dengan sebaik-baiknya, tapi tidak ada perubahan. Saya ketemu seorang ibu, seorang istri, ditinggalkan suami.
Dia sudah berusaha dengan tulus meminta maaf kalau ada salah. Dia berusaha dengan sebaik-baiknya. Tidak kembali. Belum kembali sampai hari ini. Tapi ada Tuhan. Dia bisa melihat banyak hal ibu ini. Bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap melanjutkan kehidupannya. Tapi dia pun tetap berharap. Satu hari nanti suami akan kembali kepadanya. Karena ada Tuhan. Di tengah tidak mudahnya hidup berkeluarga di dunia yang sudah jatuh ini. Dan anggota keluarga yang masih bisa terjatuh ke dalam dosa. Maka satu-satunya kekuatan yang bisa dijadikan sandaran oleh kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang punya kuasa. Maka ada Tuhan dalam keluarga kita. Maka itulah berkat yang begitu besar. Saudara, maka kalau kita melihat dalam pernikahan di Kana, ayatnya menutup seperti ini. Hal itu dibuat Yesus di Kana, di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat itu dibuat memang untuk memperbaiki kegagalan dari pernikahan itu, dari pasangan itu, dari pesta itu. Tapi kalau kita melihat yang begitu besar, yang jauh lebih besar adalah ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau kita melihat tujuan keluarga kita untuk memuliakan, maka kita tidak akan pernah berhenti bahwa kita akan berjuang bersama Tuhan di dalam keluarga kita untuk bisa diberkati, untuk bisa mengalami pemulihan dalam keluarga kita dalam pertolongan Tuhan. Gary Thomas, bukunya terkenal ya, Sacred Marriage. Satu kalimat dia berkata, yang mengingatkan saya, mengingatkan banyak pasangan. Tujuan utama pernikahan Kristen, melampaui kebahagiaan ekspresi seksual, mendapatkan keturunan, kebersamaan, saling memperhatikan, dan menyediakan, atau apapun alasan-alasan lainnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ini adalah tujuan utama keluarga demi kemuliaan Tuhan. Keluarga yang akan memberkati orang lain. Keluarga yang akan memberkati anggota keluarga lainnya. Adalah orang-orang yang dalam keluarga itu. Mereka bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak semua menyenangkan buat kita. Tapi kita tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh bahagia. Kita punya kerinduan kita untuk bahagia itu pasti boleh. Tapi tujuan utamanya melampaui itu. Maka pertanyaannya, apakah dalam pernikahan, dalam keluarga, apa yang bukan lagi apa yang membuat saya senang, apa yang membuat saya happy, tapi apa yang membuat Tuhan senang? Karena perbedaannya sangat besar sekali. Ketika kita memusatkan keluarga kita pada Kristus. Bapak Ibu, kenapa kadang sulit sekali terjadi pengampunan di dalam keluarga atau saling mengalah? Karena kita lebih mementingkan kesenangan kita, kemuliaan kita dibandingkan Tuhan itu sendiri. Coba pikirkan ketika kita mencari kemuliaan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Kita akan rela untuk berkorban karena kita akan melakukan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Maka kehadiran Kristus di dalam keluarga akan menghasilkan sukacita, dan kehidupan setiap anggota keluarga yang mengarah pada Kristus akan memberkati orang lain. Kehadiran Kristus kita harus meyakini, mengimani ada dalam hidup orang-orang percaya. Tapi kita juga harus mengarahkan hidup kita kepada Kristus, menghidupi iman kita itu untuk memberkati orang lain, terutama anggota keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau yang paling memahami, paling mengerti bagaimana pergumulan-pergumulan yang dihadapi keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan. Kadang ada yang begitu pelik, tidak mudahnya. Tapi kami percaya ada Tuhan di dalam keluarga-keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami bisa melihat bagaimana Tuhan saja yang mengubahkan, memampukan setiap kami. Untuk kami boleh berjalan dalam iman bersama Tuhan di tengah segala hal yang kami hadapi dalam keluarga. Supaya keluarga kami boleh diubahkan oleh Tuhan, diperbaiki oleh Tuhan.
untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang, buat keluarga-keluarga yang lain lagi. Pujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.